Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hatta sebagai dosen pengampu dari mata kuliah kimia medisinal. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai target obat simvastatin. Sebelum itu, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Mutia Harika, yang kedua ada Muhammad Slamet Wahyudi, yang ketiga adalah Adinia Salwa Islami. Di sini kami akan membahas mengenai yang pertama adalah struktur simvastatin, yang kedua adalah indikasi dan sifat fisikokimia simvastatin, yang ketiga adalah reseptor target simvastatin, yang keempat adalah mekanisme obat simvastatin, yang kelima ada molecular docking, dan yang terakhir adalah studi literatur mengenai molecular docking. Yang pertama adalah struktur simvastatin. Ini adalah bentuk dari 2 dimensi dan 3 dimensi obat simvastatin. Selanjutnya adalah indikasi dan sifat fisikokimia simvastatin. Simvastatin adalah prodrug yang merupakan obat antihiperlipidemia pertama. Simvastatin merupakan obat golongan statin dan termasuk obat BCS kelas 2 yang digunakan sebagai penurun kolesterol plasma. Simvastatin juga diketahui dapat menurunkan kadar trigliserida dan meningkatkan kadar high density lipoprotein atau HDL. Obat ini termasuk ke dalam golongan statin yang secara kompetitif dapat menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Kemudian, untuk sifat fisikokimianya, yang pertama adalah kelarutannya, yaitu praktis tidak larut dalam air, mudah larut dalam kloroform, metanol dan juga etanol, agak sukar larut dalam propilen glikol, sangat sukar larut dalam N-heksan. Kemudian pemberiannya yaitu serbuk putih sampai hampir putih, berat molekul 418,57 gram per mol, titik leburnya 135-138 derajat Celcius, dan stabilitasnya stabil di bawah kondisi penyimpanan yang direkomendasikan, yaitu suhu 5-30 derajat Celcius. Selanjutnya adalah reseptor target simvastatin. Jadi, simvastatin ini tidak memiliki reseptor khusus di dalam tubuh seperti halnya hormon ataupun neurotransmitter. Melainkan, simvastatin merupakan sebuah inhibitor dari sebuah enzim target yaitu 3-hidroksi, 3-metilglutaryl koenzim A reduktase atau HMG-CoA, yang merupakan enzim kunci dalam jalur biosintesis kolesterol di hati. Ini adalah gambar 3 dimensi dari reseptor target simvastatin yaitu 3-hidroksi, 3-metilglutaryl koenzim A reduktase. Yang selanjutnya yaitu mekanisme obat simvastatin. Diawali dengan asetil-CoA yang diubah menjadi HMG-CoA, enzim HMG-CoA reduktase mengubah HMG-CoA tadi menjadi mevalonic acid, di mana mevalonic acid ini merupakan langkah penting dalam pembentukan kolesterol. Dengan adanya obat golongan statin, obat tersebut dapat menghentikan konversi HMG-CoA menjadi mevalonic acid, sehingga produksi kolesterol di dalam sel hati berkurang dan menyebabkan upregulasi reseptor LDL di permukaan sel hati. Reseptor LDL yang meningkat akan meningkatkan clearance LDL kolesterol dari darah. Hal ini dapat mengurangi kadar LDL kolesterol plasma atau LDLC secara keseluruhan. Next, yaitu molecular docking. Yang pertama, protein ligand selection and preparation. Yang kedua yaitu binding site. Yang ketiga, selection of base pose and binding. Yang keempat, analisis hasil dan visualisasi. Yang pertama yaitu protein ligand selection and preparation. Protein yang digunakan atau protein targetnya yaitu 3-hidroksi 3-metilglutaryl koenzim A reduktase atau yang biasa disebut dengan HMG-CoA reduktase. PDB ID yang digunakan yaitu PDB1HW9. Kemudian ligannya yaitu simvastatin, bentuk aktifnya simvastatin acid. Tujuan untuk menghasilkan model molekul simvastatin yang benar-benar representatif, aktif secara biologis, dan siap untuk dianalisis dalam simulasi interaksi dengan protein target. Yang kedua yaitu menentukan binding site-nya. Diidentifikasi sisi aktif dan tempat simvastatin secara spesifik pada permukaan protein HMG-CoA reduktase, di mana molekul obat atau ligan berinteraksi dan berikatan untuk menghasilkan efek farmakologisnya. Residu pada HMG-CoA reduktase yang langsung berikatan dengan simvastatin yaitu ada lisin 691, aspartat 690, dan lisin 692, di mana jenis interaksinya yaitu ikatan hidrogen berinteraksi dengan gugus hidroksil dan karbonil simvastatin. Yang selanjutnya yaitu ada serin 684 dan glutamat 559. Jenis interaksinya yaitu ikatan polar.
di mana membantu orientasi simvastatin dalam pocket aktif. Yang selanjutnya yaitu ada leucin 853, alanin 856, leucin 857, valin 683, dan leucin 562. Jenis interaksinya yaitu interaksi hidrofobik, menstabilkan cincin lakton dan rantai hidrokarbon simvastatin di kantung. Untuk gambarnya bisa dilihat pada slide. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai selection of base pose and binding. Penentuannya melibatkan yang pertama, melakukan proses docking dengan memasukkan simvastatin dengan protein target pada software yang akan digunakan. Yang kedua, mengevaluasi binding affinity yang dimana nilai energi ikatan atau binding energi yang lebih negatif menunjukkan afinitas yang lebih tinggi antara nilai ligand dan reseptor. Dengan kata lain, semakin rendah atau semakin negatif nilai energi pengikatan, maka interaksi antara ligan dan reseptor akan semakin kuat dan stabil. Selanjutnya, interaksi molekular. Yang pertama, ikatan hidrogen atau hydrogen bond menandakan interaksi kuat dan spesifik antara simvastatin dan asam amino pada enzim. Yang kedua, interaksi hidrofobik. Interaksi ini yaitu interaksi antara bagian tidak polar dari simvastatin dan residu protein yang bersifat hidrofobik. Next, analisis hasil dan visualisasi. Menganalisis hasil docking terbaik untuk mengidentifikasi residu asam amino spesifik pada HMG KUA reduktase yang berinteraksi dengan simvastatin. Berdasarkan jurnal Aziz et al. Pada tahun 2020, hasil molekular docking simvastatin terhadap enzim HMG KUA reduktase. Berikut adalah tabel yang memaparkan nilai energi bebas ikatan ligan uji hasil penambatan pada HMG KUA reduktase. Energi bebas ikatan yang lebih rendah dibanding turunan orizanol menunjukkan afinitas pengikatan yang lebih kuat. Ikatan hidrogen dengan residu-residu aktif utama yaitu seperti lisin 691, lisin 692, sarin 684, dan lain sebagainya yang berkontribusi dalam penghambatan aktivitas enzim. RMSD 1,50 angstrom yang mengidentifikasi bahwa metode docking yang digunakan presisi dan dapat dipercaya. Lalu ini adalah salah satu bentuk dari studi literatur dari docking simvastatin yang menggunakan software Yarasa. Kompleks paling stabil dan kuat adalah simvastatin atau 2-hidroksipropil beta siklodextrin dengan nilai tertinggi yaitu 6,085 kilokalori per mol. Ikatan hidrogen tambahan membuat kompleks tersebut paling potensial dalam meningkatkan stabilitas dan kelarutan simvastatin dalam air. Beta-siklodextrin adalah oligosakarida siklik yang memiliki rongga lipofilik dan permukaan luar hidrofilik. Akibatnya, beta-siklodextrin dapat digunakan sebagai obat ideal atau pembawa gen dalam konstruksi sistem pengiriman obat yang ditargetkan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.